Kita masuk ke yang pertama. Tim tangkap buron Kejaksaan Tinggi Sumsel berhasil nangkep sikok tersangka DPO dugaan korupsi terkait penggelapan dana nasabah Bank BNI di wilayah Sumsel sebesar 6,4 miliar rupiah. Sesudah ditetapkan tersangka oleh tim penyidik Petsus Kejati Sumsel, sikok tersangka berinisial AT selaku supervisor pemasaran yang terjerat kasus dugaan korupsi terkait penggelapan dana nasabah bank sebesar 6,4 miliar rupiah di tahun 2022 sampai 2023. Ini tersangka yang masuk juru daftar pencarian wong atau DPO itu berhasil diamankan oleh tim tabur Kejati Sumsel. Juru press release yang diungkapkan langsung oleh asisten bidang pidana khusus Petsus Kejati Sumsel, Abdullah Nurdeni mengungkapkan, sebelumnya pada saat penyidikan, AT sudah dipanggil sebanyak 3 kali, namun tidak memenuhi panggilan penyidik, sehingga berdasarkan alat bukti yang cukup, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan DPO. Ditambah ke Abdullah Nurdeni, tersangka sudah buron selama sebulan dan berhasil ditangkap di rumah makan sederhana Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Pada saat penyidikan yang bersangkutan itu kita panggil secara patut 3 kali, tidak hadir. Sehingga akhirnya dengan persyaratan yang sudah memenuhi aturan hukum, dia kita tetapkan tersangka dan kita tetapkan DPO. Ya. Bahwa yang bersangkutan itu selaku supervisor pemasaran pada Bank Plat Merah dimaksud, kronologi penangkapan atau pengamanan DPO dapat dijelaskan. Tim tabur itu bersama tim penyidik berhasil mengamankan sekitar jam 15.30 yang bersangkutan telah dilakukan pelacakan dengan alat komunikasi. Jadi tim tabur kami sudah bekerja kurang lebih seminggu ini, dalam waktu seminggu lah. Alhamdulillah depan rumah makan sederhana, target terlihat oleh tim tabur dan langsung diamankan. Kemudian dibawa ke Kejati dan langsung dilakukan upaya paksa. Hari ini kita lakukan upaya paksa berupa penahanan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari. Ini tersangka dilakukan upaya paksa penahanan selama 20 hari dari tanggal 17 Januari sampai 5 Februari 2024. Atas perbuatannya, tersangka sudah mengakibatkan kerugian negara sebesar 6,4 miliar rupiah sehingga dijerat pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau kedua pasal 8 junto pasal 18 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Lutfi, PAL TV.